kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Agis Dwi dan rekan saya Nadia Cahaya. Inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama, BT Batik Trusmi menggelar BT Health and Beauty Fair 2025 di Kabupaten Cirebon. Acara ini telah berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari fashion show, beauty class, workshop kesehatan, hingga flash sale berhadiah. Batik Trusmi Cirebon kembali menghadirkan event spesial bertajuk BT Health and Beauty Fair 2025 yang digelar sejak 26 Oktober hingga 1 November 2025 di Store BT Batik Trusmi Kabupaten Cirebon. Selama sepekan, acara ini menawarkan berbagai kegiatan menarik mulai dari fashion show, beauty class, workshop kesehatan, hingga flash sale dan juga undian berhadiah. Sejak hari pertama, antusiasme pengunjung terlihat tinggi dengan banyak pengunjung dari berbagai kalangan ikut berpartisipasi dalam edukasi kesehatan, skin check, hingga kelas kecantikan. Puncak acara ini digelar pada 1 November turut dimeriahkan oleh kegiatan talk show, belly dance performance, serta penampilan akustik band yang menambah semarak suasana. BT Health and Beauty Fair 2025 menjadi ajang bagi masyarakat Cirebon untuk tetap menikmati pengalaman belanja, hiburan sekaligus edukasi seputar kesehatan dan kecantikan dalam satu tempat. Berita kedua, 30 Oktober 2025, cuaca ekstrim melanda Jakarta dan menyebabkan sejumlah wilayah lumpuh akibat banjir, pohon tumbang, serta kemacetan panjang. Tak hanya menimbulkan kepanikan, bencana ini juga menelan 1 korban jiwa di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak Kamis sore berubah menjadi bencana bagi warga ibu kota. Dalam waktu singkat, genangan air menutup jalan di kawasan Fatmawati Kemang hingga TB Simatupang. Lampu lalu lintas padam, arus kendaraan macet total, dan juga sejumlah pohon tumbang memperparah kondisi. Menurut BPBD DKI Jakarta, hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, tercatat 54 RT terendam banjir. Sebagian besar dari Jakarta Selatan, ketinggian air mencapai 160 cm di wilayah Cilandak, Pondok Labu, dan Pela Mampang. Banjir dipicu oleh luapan Kali Krukut dan juga Kali Mampang yang tak mampu menampung curah hujan tinggi. Petugas gabungan terus melakukan evakuasi dan himbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan ekstrim susulan. Berita ketiga datang dari Kabupaten Kuningan. Seorang warga desa Sangkan Mulia ditemukan tewas di puncak Gunung Ciremai setelah hilang 3 minggu. Jasad korban ditemukan dalam kondisi membusuk dan tim evakuasi berhasil memastikan identitas korban berinisial UR. Penemuan jasad UR warga desa Sangkan Mulia, Kecamatan Cikanda Mekar, Kuningan, menggemparkan warga setempat. Korban ditemukan membusuk di area puncak Gunung Ciremai sekitar 200 meter dari median kawah pada Rabu 29 Oktober 2025. Proses evakuasi melibatkan lebih dari 60 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan yang harus menempuh jalur ekstrim Linggarjati selama 2 hari di tengah kabut dan juga hujan deras. Tim akhirnya berhasil mengevakuasi jasad korban pada Jumat malam dan langsung diidentifikasi pihak keluarga melalui pakaian dan tanda luka di lengan kanan. Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar membenarkan identitas korban dan memastikan otopsi dibatalkan atas permintaan keluarga. Diketahui UR telah hilang selama 3 minggu dan memiliki riwayat gangguan mental usai bercerai. Berita selanjutnya, tebing setinggi 35 meter longsor akibat hujan deras di Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Garut. Peristiwa ini mengakibatkan jalur penghubung antar kabupaten lumpuh total dan tidak dapat dilalui kendaraan. Hujan deras yang melanda wilayah Garut memicu longsor di Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng. Tebing setinggi 35 meter runtuh dan menutup seluruh badan jalan dengan material tanah serta bebatuan berukuran besar.
Akibatnya jalur penghubung antar kabupaten lumpuh total dan tidak bisa dilalui. Petugas gabungan menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor agar akses warga segera pulih. Berita selanjutnya, WNA asal Bangladesh menyamar menjadi WNI selama 13 tahun. Pria bernama Hasan Ibne Abdullah itu ditangkap oleh petugas imigrasi Pangkal Pinang setelah terbukti menggunakan identitas palsu sebagai warga negara Indonesia selama bertahun-tahun. Petugas imigrasi Pangkal Pinang berhasil menangkap Hasan Ibne Abdullah, warga negara Bangladesh yang menyamar sebagai warga Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Hasan masuk ke Indonesia pada tahun 2012 dan menggunakan identitas palsu dengan nama Nurul Arifin. Ia bahkan memiliki sejumlah dokumen kependudukan yang dibuat untuk mendukung penyamarannya. Kasus ini terungkap setelah petugas mencurigai pengajuan paspor Hasan dengan identitas yang tidak sesuai. Setelah dilakukan penyelidikan dan koordinasi dengan Kedutaan Besar Bangladesh, dipastikan bahwa Nurul Arifin adalah Hasan Ibne Abdullah. Saat ini Hasan telah ditahan dan terancam hukuman penjara hingga 5 tahun karena melanggar izin tinggal serta menggunakan dokumen palsu. Berita selanjutnya, kabar duka datang dari Keraton Kasunanan Surakarta. Raja Keraton Solo Pakubuwono XIII wafat di usia 77 tahun. Almarhum tutup usia pada Minggu pagi setelah menjalani perawatan medis sejak September lalu. Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat meninggal dunia pada Minggu 2 November 2025. Almarhum tutup usia 77 tahun setelah menjalani perawatan medis sejak 20 September lalu. Semasa hidupnya, Pakubuwono XIII dikenal sebagai sosok pemimpin yang berupaya menjaga wibawa dan juga kehormatan keraton di tengah masa sulit. Ia lahir di Surakarta pada 28 Juni 1948 dengan nama kecil Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi, putra sulung dari Pakubuwono XII. Masa pemerintahan diwarnai konflik suksesi setelah wafatnya Pakubuwono XII, namun ia berhasil memulihkan hubungan keluarga besar Kasunanan melalui proses rekonsiliasi pada tahun 2012. Dalam masa kepemimpinannya, Pakubuwono XIII dikenal rendah hati dan tegas menjaga adat istana, serta aktif melestarikan tradisi budaya Jawa serta tari bedaya Katawang dan gamelan klasik. Wafatnya Pakubuwono XIII meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Surakarta dan Trah Mataram, namun juga warisan besar berupa semangat persatuan dan pelestarian nilai budaya leluhur. Berita selanjutnya, 2 aksi unjuk rasa telah berlangsung di wilayah Jakarta Pusat pada Senin 3 November 2025. Sebanyak 1.075 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalanan aksi yang digelar di sekitar Monas dan kantor Ipex Corporation. Aksi unjuk rasa digelar di 2 titik wilayah Jakarta Pusat pada Senin 3 November 2025. Massa dari tim advokasi Jamsos Indonesia menggelar aksi di Silang Selatan Monas, sementara kelompok Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar berunjuk rasa di kantor Ipex Corporation, Sentral Senayan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Surlan Basuki, menyebut sebanyak 1.075 personel gabungan disiagakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Polisi mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak memprovokasi maupun melakukan tindakan anarkis seperti menutup jalan atau merusak fasilitas umum. Pihak kepolisian memastikan pengamanan dilakukan secara persuasif agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Berita terakhir, Presiden Korea Selatan meminta Presiden Prabowo lanjutkan proyek kerjasama jet tempur. Pesan itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di sela forum APEC yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung meminta Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kerjasama militer, khususnya dalam proyek pengembangan jet tempur. Harapan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral di sela-sela forum APEC di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu 1 November 2025.
Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan juga Korea Selatan selama ini mencakup pengembangan jet tempur KF-21 Boremae, kapal perang, serta transfer teknologi militer. Presiden Lee menyatakan optimisme bahwa kolaborasi ini akan memperkuat hubungan diplomatik sekaligus pertahanan kedua negara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Saya Agis Dwi. Dan saya Nadia Cahaya, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.